Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu konsep bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Slide selanjutnya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ade Fitri, yang kedua ada Liza Jeffrey, yang ketiga ada Dinda Putri Melati, yang ketiga ada Michelle Octaviana, yang kelima ada saya sendiri yaitu Nurwandira Akila, yang keenam ada Salwa Liullah Nurul, dan yang terakhir ada Wulan Rizky Minasri. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Dinda Putri Melati. Latar belakang. Keberadaan sebuah negara layaknya sebuah organisasi secara umum, yaitu untuk memudahkan anggotanya mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Salah satu unsur dari sebuah negara ialah rakyat. Dalam bentuk modern, negara terkait era dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Rakyat sangat berperan penting dalam pembentukan sebuah negara. Manusia atau rakyat perlu bernegara. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan seseorang untuk dapat membantunya. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian tugas masing-masing agar tidak ada tumpang tindih satu sama lain. Selain itu, mereka juga membutuhkan seseorang yang memiliki otoritas guna melakukan tindakan tertentu jika terjadi sesuatu dengan mereka. Manusia tidak dapat hidup dengan teratur, tertib, dan terjamin keamanannya tanpa adanya sebuah negara. Karena pada hakikatnya dalam komunitas sekecil apapun diperlukan adanya pemimpin dan aturan. Selain itu, untuk memimpin suatu negara juga harus mengetahui bagaimana sebenarnya negara, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan itu sendiri untuk rakyatnya. Selanjutnya saya serahkan kepada kita. Baik, kita masuk ke materi pembahasan. Yang pertama ada bentuk negara. Jadi bentuk negara itu menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya yaitu daerah, bangsa, dan pemerintah. Bentuk negara itu melukiskan dasar negara, susunan dan tata tertib suatu negara berhubungan dengan organ tertinggi di negara itu, dan kedudukan masing-masing organ dalam kekuasaan negara. Dan teori bentuk negara itu bermaksud membahas sistem penjelmaan politis dari unsur-unsur negara. Nah, bentuk negara itu ada 3 yang kemudian akan dijelaskan oleh Michelle. Bentuk negara itu ada 3. Yang pertama itu bentuk negara kesatuan, di mana negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan, dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Yang kedua, bentuk negara serikat, di mana negara yang bersusun jamak, maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai undang-undang dasar sendiri, tetapi kemudian karena sesuatu kepentingan, negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerjasama yang efektif. Negara kesatuan adalah negara apabila kekuasaan tidak terbagi, dan negara serikat apabila kekuasaan dibagi antar pemerintah federal dengan negara bagian. Dan yang terakhir, bentuk negara konfederasi. Ialah bentuk negara konfederasi terjadi apabila terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota federasi, tetapi tidak terhadap warga negara pada negara-negara. Berikutnya pembahasan B, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu mengenai bentuk pemerintahan.
Bentuk pemerintahan adalah pengelompokan negara berdasarkan letak kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Secara umum, bentuk pemerintahan itu dibagi menjadi dua, yaitu bentuk negara kesatuan, bentuk negara kerajaan, dan bentuk negara republik. Bentuk negara kerajaan atau monarki merupakan bentuk negara di mana model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Bentuk negara monarki terbagi atas 3 jenis, yaitu monarki absolut dengan kekuasaan tertinggi di tangan raja dan ratu, monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara, dan monarki parlementer dengan bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian yang kedua, bentuk negara republik merupakan negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu. Bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu republik absolut dengan pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Republik konstitusional dengan pemerintahan presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, namun kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi, dan republik parlementer dengan pemerintahan presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintah adalah hubungan dan susunan antar lembaga-lembaga negara yang saling terkait dan berkesinambungan dalam satu kesatuan, dalam rangka penyelenggaraan negara untuk mencapai satu tujuan. Sistem pemerintahan berbeda dengan bentuk pemerintahan, juga tidak sama dengan bentuk negara. Bentuk pemerintahan ada 2, republik dan kerajaan, sedangkan bentuk negara ada 3, yaitu kesatuan, federal, dan konfederasi. Meski berbeda, sistem pemerintahan mempunyai korelasi kuat dengan bentuk pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan yang mana parlemen memiliki peranan yang sangat besar dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen yang duduk di pemerintah berhak memiliki wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri sekaligus menjatuhkan pemerintahan yang memimpin negara melalui beberapa macam cara, seperti mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Yang kedua, ada sistem pemerintahan presidensial, sistem yang di dalamnya menganut pemilihan kekuasaan eksekutif melalui pemilu. Dalam sistem ini, rakyatlah yang akan memilih siapa yang akan menjadi presidennya. Kemudian, presiden yang terpilih akan melaksanakan tugasnya sebagai seorang kepala negara atau pemimpin sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Yang terakhir ada sistem pemerintahan demokrasi liberal. Dalam pemerintahan ini, kebebasan dari setiap individu sangat ditekankan. Sistem demokrasi liberal ini juga bisa disebut sebagai demokrasi konstitusional. Artinya, hak-hak yang dimiliki oleh individu sangat dilindungi oleh undang-undang. Setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh melanggar kebebasan yang dimiliki oleh individu. Baik, kesimpulannya adalah negara dapat dikatakan sebuah organisasi secara umum, yaitu untuk memudahkan anggotanya atau rakyat mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Salah satu unsur dari sebuah negara ialah rakyat. Rakyat atau manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus saling berdampingan. Maka dari itu, manusia haruslah bernegara. Namun sebelum memimpin dalam sebuah negara, perlu mengetahui bagaimana susunan terbentuknya negara beserta lembaga di dalamnya. Bentuk negara terdiri dari negara kesatuan, negara serikat, dan negara konfederasi. Bentuk pemerintahan terdiri dari negara monarki dan negara republik. Dan sistem pemerintahan terdiri dari pemerintahan parlementer, presidensial, dan demokrasi liberal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.